Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, pada dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa mengguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama Pulau Jawa yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut menjadi dinamakan Jawa. Di sanalah Dewa Siwa menurunkan ajaran-ajarannya kepada Dewi Parwati, Sang Dewi Gunung. Sementara Pulau Jawa adalah nama yang diberikan Dewa Siwa karena Pulau Jawa ini dulunya banyak ditumbuhi pohon jawawut. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java menyebut kata Semiru atau Gunung Semeru dan diyakini bahwa pemerintahan tertua di tanah Jawa berada di kaki Gunung Semeru bernama Giling Wesi yang didirikan oleh Sri Tresta sebagai penguasa pertama. Semeru disebutkan dalam prasasti Pasru Jambe di Kabupaten Lumajang bahwa dulu daerah tersebut merupakan padepokan dan tempat tinggal resi, tepatnya di Dusun Munggir. Resi Pasopati adalah penyebar Hindu di Jawa yang disebut-sebut moksa di Gunung Semeru. Menurut masyarakat Hindu di Bali dan Jawa, pemindahan Gunung Meru merupakan pemindahan kayangan para dewa dan nilai-nilai luhur dalam agama Hindu, karena sebelum dipindahkan, Gunung Meru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa, sekaligus tempat terhubungnya bumi dan kayangan. Sampai sekarang pun Gunung Semeru diyakini sebagai tempat abadi para dewa. Menurut masyarakat Bali, Gunung Semeru juga dipercaya sebagai bapak dari Gunung Agung. Untuk menyembah para dewa, umat Hindu Bali dan umat Hindu Tengger mendirikan Pura Madara Giri Semeru Agung. Upacara sesaji kepada dewa-dewa di Gunung Semeru tiap 8-12 tahun sekali dilakukan orang Bali hanya ketika ada menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru. Dikenal sebagai Gunung Suci, Gunung Semeru tentu memiliki misteri yang menyelimutinya. Salah satunya adalah Arcapada. Arcapada dikenal sebagai pos terakhir dalam pendakian Gunung Semeru. Nama Arcapada ini berasal dari kata arca dan pada yang berarti arca yang sama. Konon Arcapada ini menjaga sebuah gapura gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu yang memiliki ilmu tinggi alam gaib. Arcapada pertama kali ditemukan oleh Norman Edwin dan Herman O. Lantang, Mapala Universitas Indonesia tahun 1984. 2 tahun kemudian Norman kembali ke tempat dua arca dan menuliskannya temuannya di majalah Suara Alam tahun 1986, dan setelah itu Arcapada tidak diketahui keberadaannya, seolah hilang secara misterius. Namun pada November 2011 ketika tim ekspedisi Cincin Api Kompas melakukan penelusuran untuk membuktikan keberadaan arca yang dianggap hilang lebih dari seperempat abad itu, ternyata kedua arca tidak pernah hilang dan tetap di tempatnya. Sepasang arca ini tepat menghadap ke utara, di mana tepat menghadap puncak Mahameru. Menurut penduduk sekitar, jalur pendakian saat itu memang dirubah ke jalur baru seperti sekarang untuk melindungi keberadaan arca dari orang-orang tak bertanggung jawab.
Selain itu juga terjadi kerusakan jalur karena perubahan kondisi alam sehingga jalur baru dibuat. Keberadaan arca kembar ini tentu saja berhubungan dengan Gunung Semeru sebagai gunung suci bagi umat Hindu. Merujuk dari buku karya Profesor Sukmono, Arca Podo adalah arca perwujudan dari Dewa Kala dan Anukala yang mempunyai tugas untuk menjaga gerbang gapura candi pada gapura sebelah barat. Sedangkan bagian timur dijaga oleh Dewa Gana, gapura selatan dijaga oleh Dewa Agasti, dan gapura utara dijaga oleh Dewa Gauri. Menurut Dwi Cahyono, salah satu dosen arkeolog Universitas Negeri Malang, Arca Podo diperkirakan peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Menurutnya, kata Arca Podo juga berasal dari kata arca dan pada yang artinya tempat arca. Salah satu arca kemungkinan adalah sosok salah satu dari Pandawa, yaitu Bima karena badan dan tangannya mirip dengan foto arca Bima. Bima adalah perwujudan tokoh tolak bala, dan dalam hal ini Bima bertugas menghalau bencana dari puncak Gunung Semeru yang aktif. Pantasnya pendakian ke Gunung Semeru dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak Taman Nasional. Selain itu, menjaga sikap dan perilaku di gunung ini ataupun gunung yang lain juga harus dilakukan.